Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati, kita cintai para habaib, para guru-guru kita, lebih khusus Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Kiai Haji Suhaimi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat, suaranya pulih kembali. Amin ya rabbal. Kelihatan beda Tuan Guru yang sering ngaji dengan yang jarang ngaji. Saya jarang ngaji jadi suara saya bersih. Tapi kalau beliau banyak majelisnya, banyak pengajiannya sehingga suaranya terganggu. Tentunya para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Tentu saya pribadi bersama rombongan sangat berterima kasih dan bersyukur kehadirat Allah bisa dipertemukan dengan beliau. Karena waktu di bagian beliau, Pak Bukri nama pelungguh? Nama tempat pelungguh? Rantu Pulung. Tiang di sana diceritakan oleh beliau. Tiang pertama kali dengar nama beliau, dari ini beliau niki, yang langsing body niki. Langsung tiang spontan mengatakan kepada beliau, siap, kapan kita bersilaturahim, berziarah kepada beliau. Nah, langsunglah beliau menindaklanjuti. Itulah sejarah ringkas kehadiran kami, ziarah kami, silaturahim saya pribadi ke tempat ini adalah pertama kali saya mendengar beliau, nama beliau dari kanda Bapak Bakri. Alhamdulillah wa syukru. Al-arwahu junudun mujannadah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Roh-roh kita, batin-batin kita, pikiran-pikiran kita, rohani-rohani kita akan bersatu, akan bernyambung dan akan mencari satu dengan yang lainnya jika dia bersamaan. Kalau ungkapan Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi rahimahullahu ta'ala, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung mesti akan bersamaan dengan sesama burungnya. Tidak mungkin burung akan berjodoh dengan harimau. Tidak mungkinlah harimau akan berjodoh dengan kerbau. Tidak akan mungkin. Dari itulah alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini saya pribadi bisa bertemu dengan beliau, bersilaturahim dengan beliau. Mudahan kebersamaan kita ini dari dunia sampai akhirat masuk surga bi ghairi hisab atas syafaat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tiang ingat, saya pribadi ingat nasihat dari dua guru besar saya. Yang pertama di Lombok, guru besar saya pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Namanya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang kedua guru besar saya di Mekah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Yang dari Banjar dua guru besar saya. Yang pertama Khalifah Syekh Yasin Isa Al-Padani, yaitu Sayyid Hamid Al-Kaf Abu Alawi. Paling banyak saya diijazahkan ilmu-ilmu oleh beliau, alhamdulillah. Yang kedua adalah dari Banjar juga, Maulana Syekh Mahlayan namanya. Beliau lahir di Mekah, sekarang masih di Mekah Al-Mukarramah. Singkat cerita, nasihat daripada guru kami, guru besar kami di Lombok, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nasihat beliau, aksarun nasi waliyan, paling banyak hamba Allah diangkat oleh Allah menjadi walinya, penyebabnya adalah bikasratis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat beliau, pesan beliau, pengajian wejangan beliau yang saya pribadi dengar,
senada dengan apa yang dikatakan oleh guru kami di Mekah. Sudah tidak asing siapa Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Kata beliau, as-sirru kullas sirri fis salati ala nabi. Rahasia dari semua rahasia yang ada di dunia sampai akhirat adalah terletak pada banyaknya kita membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya alhamdulillah kami hadir di tempat ini luar biasa. Salawat dilantunkan sekian jam, itu otomatis kita-kita yang hadir ini adalah umat-umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wajib akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kita selalu dan selalu melantunkan dan membaca salawat. Alhamdulillah. Aktsiru salatakum alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum. Sabda Nabi. Hendaklah kalian hai umatku perbanyaklah salawat dan salammu kepadaku, sabda Nabi. Fa inna salatakum alayya, sesungguhnya salawatnya kalian kepadaku, sabda Nabi, ujar Nabi, maghfiratun li dzunubikum, itu sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat di atas dunia. Siapapun kita di dunia mesti pernah yang namanya berbuat salah. Jangan disangka para tuan guru, para kiai tidak pernah melakukan kesalahan. Justru para tuan guru, para kiai lah yang pertama kali menunaikan kesalahan. Buktinya apa? Perintah Allah dalam Al-Quran, fankihu ma dhaba lakum minan nisa'i masna. Hendaklah kalian nikah wanita-wanita yang kau cintai dua. Ini ayat yang pertama kali menghafalnya para kiai, para doktor. Tapi dia tidak amalkan. Kelihatanlah kesalahan-kesalahan kita sebagai ustadz, sebagai para kiai, sebagai para tuan guru. Ternyata kita diperintahkan oleh Allah untuk menikahi masna. Berani saya sampaikan ayat ini karena tidak ada ibu-ibu yang saya hadirnya. Kalau ada ibu-ibu yang hadir, saya akan rem ayat ini. Kenapa? Bahaya, tidak keluar kopinya nanti. Ya. Wasulasa 3 kalau bisa, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waruba'a 4 kalau kuat. Nah, syaratnya kuat. Jadi kita ini termasuk orang yang tidak kuat. Mungkin fa'ilam ta'dilu fawahidah, jika kita tidak mampu, pinggul kita sering silu, fawahidah, cukup satu saja. Jadi maknanya bahwa inilah bukti bahwa siapapun kita ada kesalahan, yang maksum dengan kesalahan hanyalah Nabi besar kita Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain dari sejak zaman Nabi Allah Adam sampai Ibrahim sampai Ismail alaihimussalatu wassalam punya kesalahan. Ada kesalahannya. Kesalahan datuk moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam melanggar perjanjiannya dengan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Itulah perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa di surga. Tapi apa yang beliau lakukan? Ternyata dia langgar perjanjiannya dengan Allah. Datuk moyang kita melanggar larangan Allah di surga. Jadi kalau kita salah-salah sedikit wajarlah. Ya. Tapi memang itu kata ulama tasawuf, kata guru kami di Syekh Zainuddin, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, itu namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Istilahnya dalam ilmu tasawuf. Hasanatul abrar, kebaikan yang kita lakukan, makom-makomnya kita, sayyiat itu menjadi tidak baik. Di kalangan para ulama, lebih-lebih para ambi. Para ulama, para ambiya, sekejap dia lupa kepada Allah, sudah menghukum dirinya salah.
Ya kalau kita jarang mengingat Allah, justru kita lupa kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu miskin, waktu penghasilannya, waktu gajinya, penghasilannya 1 juta, 2 juta per bulan, rajin ke masjid 5 kali sehari semalam. Ditambah oleh Allah penghasilannya per bulan 50 juta, sudah sedikit demi sedikit meninggalkan masjid, tapi sibuk di kebun sawit. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa kita, jangankan kita, bahwa nabi-nabi, rasul-rasul pernah mengecewakan Allah, ada saja kekeliruannya. Nabi Allah Nuh alaihi salam, apa yang menyebabkan Allah kecewa dengan Nabi Allah Nuh? Karena Nabi Allah Nuh mendoakan umatnya agar celaka semuanya. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan satupun rumah, satupun kakak, satupun keluarga, jangan kau tinggalkan orang-orang kafir ini ya Allah. Kenapa? Percuma dia melahirkan anak cucu keturunannya, dia nanti akan menjadi orang yang kafir, tidak beriman kepadamu ya Allah. Kecewa Allah dengan doanya Nabi Allah Nuh. Karena Nabi kita, jika umatnya melakukan kesalahan, apa doanya Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, karena mereka belum tahu ya Allah. Rahmatan lil alaminnya luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kita semua punya kesalahan. Dari itulah tatkala kita sudah sadar, sudah mengakui bahwa kita banyak kesalahan, maka marilah kita berusaha, kita tebus, kita hapus kesalahan-kesalahan itu dengan banyak membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami teringat berapa jumlah salawat yang harus kita baca baru dikategorikan banyak membaca salawat. Yang teringat ada di kitab yang ada di depan Bapak Ibu, para habaib, para guru-guru kami, yaitu kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari. Di sana dijelaskan bahwa baru dikategorikan, digolongkan banyak membaca salawat kepada Nabi adalah jika kita bersalawat 313 kali sehari semalam. Minimal, paling sedikit. Ya semakin banyak semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah wasiat, itulah pesan yang kami teringat dari apa yang ujar beliau yang mengatakan bahwa guru-guru beliau menjalankan muridnya dengan salawat. Demikian juga beliau mengajak kita semua untuk selalu bersalawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah pesan ulama ternama di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Segala rahasia yang ada, mari kita raih, mari kita kejar dengan apa? Banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pesan guru besar saya di Lombok, Syekh Zainuddin, itulah pesan beliau. Kebanyakan orang diangkat menjadi wali Allah adalah karena banyak membaca salawat Nabi dan ayat kursi. Itulah pengalaman beliau. Mungkin setiap ulama punya pengalaman, punya kelebihan masing-masing. Kita diberi kelebihan semua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita semua punya kekurangan masing-masing. Baiklah, pada kesempatan ini bahwa alhamdulillah kami sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa wajiblah bagi kita bersyukur dengan adanya Majelis Raudatul Mujahidin atas pimpinan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Suhaimi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin.
Kenapa? Karena dengan adanya majelis pengajian ini bahwa beliau meneruskan warisan yang diwarisi oleh para anbiya. Pengajian seperti ini, halakoh seperti ini bukan warisan daripada Jokowi, bukan. Bukan warisan dari kiai, bukan. Bukan kiai warisan daripada nenek moyang kita, tidak. Tapi ini warisan dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang wajib menjaganya? Ya kita. Kita inilah yang mengaku diri sebagai umat Nabi. Kalau bukan kita yang mengaku diri umat Nabi, menjaga warisan Nabi, melestarikan warisan Nabi, siapa lagi? Dari itulah makanya alhamdulillah wa syukurulillah, dengan ada majelis ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah, dan kita juga wajib bersyukur bisa hadir di tempat ini, karena yang hadir di tempat ini di majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, itulah ciri tandanya orang ahli surga dari dunia sampai akhir. Kalau sudah jelas hadisnya, iza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kalian lewat di satu tempat, melewati satu tempat, lalu kalian mengetahui di sana ada raudatun min riyadil jannah, zahirnya dunia tapi hakikatnya surga, farta'u, jangan ketinggalan, hadirlah. Memang di tempat ini zahirnya dunia, ada kipasnya, ada bunga bunga plastiknya, ada kopinya, untung tidak ada rokoknya. Ya. Alhamdulillah semua ada di tempat ini, zahirnya dunia, tapi hakikatnya surga. Tapi kenapa tidak yang kita lihat adalah kipasnya atau hiasan seperti ini? Karena makom kita belum sampai makom hakikat. Kenapa guru kita, guru sekumpul atau Kiai Ujaid yang dengar beliau di Mekah ini? Jadi, pertama kali saya dengar nama beliau dari guru saya, mursyid saya di Mekah, yaitu Sayyid Hamid. Pertama kali saya dengar nama beliau. Barulah dari guru saya juga Syekh Mahlian itu. Itu yang beliau ceritakan siapa beliau. Bagaimana kehebatan beliau, karamahnya. Itulah kami dengar dari beliau. Kenapa beliau selalu tekun pagi, siang dan malam. Termasuk juga Al-Mukarram Bapak Tuan Guru kita. Sampai suaranya hilang. Sampai suaranya berkurang. Makanya bapak-bapak sebagai bapak pimpinan rumah tangga, ingatkan istrinya. Kalau mau buatkan sayur untuk Pak Kiai, perhatikan minyaknya. Jangan minyak yang sudah dipakai 2-3 kali. Mahal suaranya Kiai. Ya, acara sebesar ini kalau tidak ada suara Kiai, batal acara ini. Ya, ingatkan makanya istrinya, keluarganya, tetangganya. Kalau buat sambal, goreng telur, dan lain sebagainya, cek minyaknya. Usahakan yang belum dipakai. Jangan yang 2-3 kali. Karena akan mengganggu tenggorokan Bapak Tuan Guru kita, alhamdulillah wa syukrillah, maupun ulama-ulama yang lain, tidak bosan-bosannya, tidak mengenal lelah hadir di majelis ilmu, di majelis pengajian. Kenapa? Makamnya sudah hakikat. Bukan melihat apa yang kita lihat, tapi yang dia lihat adalah ini raudatun min riyadil. Kami teringat, Masya Allah, ada salah satu guru saya di Mekah. Namanya Maulana Syekh Ahmad Jabir. Mufti Syafi'i di zamannya. Kalau Sayyid Hamid Al-Kab, beliau Mufti Indonesia dia. Beliau Mufti Indonesia di musim haji. Tapi kalau Mufti Syafi'i, namanya Syekh Ahmad Jabir Jabran namanya. Panjang kami cerita kalau menceritakan. Singkat cerita, saya alhamdulillah 5 tahun ngaji, ikut-ikut ngaji. Bukan saya orang yang hebat, orang alim, tidak. Cuman alhamdulillah pernah ikut ngaji di beliau hanya 5 tahun. Singkat cerita, di akhir hayat beliau, di tahun terakhir, 5 penyakit berat beliau. Komplikasi penyakit. Jantungan, asam urat, darah tinggi, kencing manis, sampai jantungnya bolong. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya majelis. Tatkala kita ngajinya di Jabal, namanya Jabal Umar. Naik gunung, yang namanya Jabal gunung lah. Ya kan? Yang namanya seenak-enak gunung, capek lah naiknya.
Luar biasa. Usianya sudah 60-an. Tatkala hadir di majelis pengajian, beliau begini menahan sakit. Tapi tidak pernah ngeluh beliau. Luar biasa. Makanya itu sebagai spirit bagi saya mengajak teman-teman, lihat syekh-syekh kita. Mereka sudah senior, mereka sudah lansia, Masya Allah. Tapi tidak pernah absen untuk menghadiri pengajian. Kenapa demikian? Yang bapak-bapak yang tiang hormati, yang kami cintai. Karena mereka makamnya sudah sampai makam hakikat. Sehingga majelis-majelis seperti ini dia saksikan adalah raudatun min riyadil jannah. Jadi itu saja mungkin harapan kami pada kesempatan ini. Kita wajib bersyukur dengan adanya pengajian ini. Karena dengan adanya beliau alhamdulillah kita diajak menjadi ahli surga dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang paling akhir adalah kami teringat wasiat dari guru besar kami, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Dalam wasiat beliau berkata, zaman sekarang zaman mungkarat. Zaman mungkarat. Membutuhkan banyak baca salawat. Ini amalan akhir zaman yang diajarkan oleh beliau. Zaman sekarang zaman mungkarat. Membutuhkan banyak baca salawat. Membaca Quran, zikir dan taubat. Yang kelima adalah mengingat Allah setiap saat. Inilah yang paling berat. Kata Imam Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah, zikrullah khatamul wilayah. Orang yang hatinya selalu ingat kepada Allah, itulah ciri tandanya orang itu sudah distempel oleh Allah menjadi wali Allah. Kalau di hati kita Indomie, ya kopi, belum menjadi wali Allah, tapi sekedar wali nikah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita amalkan. Banyak salawat, baca Quran, zikir, taubat, mengingat Allah setiap saat. Dan mohon maaf tentunya, terima kasih Dani Al-Mukarram Bapak Tuan Guru atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kehadiran kami sebagai terus berkesinambungan kebersamaan kita dari dunia sampai akhirat. Masuk surga bigari hisab, mendapat syafaat dari Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Sekian dan demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan yang tak terhingga kepada beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Nuzayyin yang singkat dan padat dan sangat tepat untuk memberikan spirit. Bahasa ini spirit dah. Cuma hati-hati itu menyembet spirit itu bisa tajirit menyembet ya Allah. Oh, ini spirit. Nah, dorongan lawan kita berataan. Jujur Sidin tadi rahasia di atas segala rahasia ada di salawat. Kalau hendak jadi wali, banyak orang jadi wali karena salawat. Dan ujar beliau guru sekumpul, banyak orang jadi wali di bulan Rabiul Awal ini karena dia banyak baca salawat. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi luar biasa. Nanti kita bisa ulang nasihat-nasihat beliau di live, kan ada live ini. Jadi bisa diulang kembali gitu kan. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi dan spirit adalah buat kita semua. Ya kalau lah ini mudah-mudahan kita bertambah rajin lagi, bertambah giat lagi, dan kalau ada waktu bertambah songsong gitu tah. Bertambah songsong kan banyak songsong tuh Ustaz bertambah cepat hadirnya. Ya kalau lah kadang-kadang berdoa hadir makan lagi ya kalau. Itu salawatnya kurang kena terlambat jadi wali pian. Ya, jadi supaya juga cepati ada apa. Nah, tunduk-tunduk aja baca salawat ya Allah lah. Nah, demikian kami atas nama keluarga besar Raudatul Mujahidin dan saya pribadi dan keluarga mohon ampun maaf kepada beliau dan rombongan Pak Wardan juga Pak yang lainnya Pak Bakri dan yang lainnya seandainya ada kesalahan dan kekhilafan dalam hal ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. Ada daripada jemaah kita minta bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk Haji Abdul Muiz Firgan bin Muhammad Abbas, Hajjah Hamnah binti Ismail bin Majjanang, Haji Muhammad Husni bin Ramli, Arban bin Ismail, Kasum binti Apoy, Jariyah binti Apoy. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita minta doa kepada beliau untuk keberkahan majelis kita dan juga untuk supaya kita di dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Pada beliau dipersilakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وصحبه ومن والاه وعنا معهم برحمتك يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله نستغفرك ونتوب إليك يا الله اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة اللهم أعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم ارزقنا علما نعرف به أوامرك ونجتنب به نواهيك ونعرف به أنك ربنا اللهم وفقنا واهدنا لما تحب وترضى وجر ناسيتنا إلى رضاك يا مولانا اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ونور وجوهنا بنور العرفان وعلمنا علوم الحديث والقرآن يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا الله اجعلنا يا رب العالمين من أوفر عبادك إنك حظا ونصيبا في كل خير تقسم في هذه الليلة وفيما بعدها يا الله ولا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زاد دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد
يا هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.